Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman yang lainnya juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM di rumah. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Amin. Saya undang teman-teman di rumah kita bisa bangkit berdiri bersama-sama dong. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Semuanya bisa bertepuk tangan di atas kepala. Yes, we lift you up, you are riding on our praise. We adore over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. We can't stop but now everybody's singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live by praise and you change the atmosphere. We can't stop it now, everybody's singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout his name over Mari semua siap-siap. Our praise goes up, your rains come down. Our praise goes up, your rains come down. Mari bersama. Our praise goes up, your rains come down. Our praise goes up, your rains come down. With sound of praise, we celebrate. King of glory and the reign. You are reigning on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sorak-sorai hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dekat lagi dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus membawa pujian kami Tuhan. Haleluya.
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita sama-sama pujikan. Kami berdiri Tuhan pada siang hari untuk menyembah Engkau. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk memberikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, kami beri puji bagimu, kami bawa sembah kami. Kami bawa hidup kami Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah,
untuk setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hanya Kau yang kami muliakan Tuhan. Kau layak disembah.
Shalom anak-anak muda, puji Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki bulan Maret, bulan yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena di bulan ini gereja kita berusia 17 tahun. Genap hari ini kita berusia 17 tahun. Begitu juga dengan anak-anak muda kita, 1PM. Bulan ini juga genap berusia 2 tahun. Waduh, saya percaya nggak kebetulan. Saya percaya hari ini ada berkat yang spesial. Ada berkat yang terbaik buat kita. Mari sama-sama sebelum kita menikmati berkat firman, kita katakan sama-sama. Satu hal yang rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Nah, anak-anak muda, sebelum saya share firman siang ini, saya mau sampaikan hari ini kita akan ada perjamuan suci. Jadi anak-anak muda yang mengikuti ibadah online ini tolong siapkan roti dan anggur. Setelah ibadah ini kita akan perjamuan suci. Nah, apa yang Tuhan pesankan memasuki gereja usia 17 tahun dan anak-anak muda berusia 2 tahun. Tuhan tuh bicara sama saya kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau mau dipercaya besar sama Tuhan, kalau engkau mau mendapatkan kasih karunia yang besar, Tuhan bilang back to the intimate with God, with me, kembali kepada keintiman dengan aku. Nah, apa sih pentingnya keintiman itu? Mari kita buka Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian firman Tuhan, hai anak-anakku, karena kamu aku, ini perkataan Paulus, menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang mengatakan, hai anak-anakku, yang dimaksud anak-anak di sini adalah jemaat di Galatia. Dia mengumpamakan dirinya seperti seorang wanita yang sakit bersalin untuk mencapai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam anak-anaknya, yaitu jemaat Galatia. Coba saudara perhatikan di sini, Paulus mengumpamakan dirinya seperti wanita yang waktu itu sakit melahirkan anak-anaknya. Saudara, apa yang Tuhan mau pesankan buat kita di hari yang spesial ini? Perhatikan baik-baik. Tidak ada perkara-perkara ilahi itu yang diciptakan. Apalagi dengan kekuatan manusia. Tidak ada perkara-perkara ilahi yang bisa diciptakan dengan kekuatan manusia. Perkara-perkara yang ilahi, yang rohani dalam kehidupan kita hanya bisa dilahirkan.
Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya keintiman. Nah, Alkitab itu berkata bahwa keintiman Kristus dengan jemaat itu diumpamakan seperti atau digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang wanita melahirkan tanpa keintiman. Begitu juga dengan hal yang rohani. Tidak mungkin kita akan melahirkan perkara-perkara yang ilahi dalam kehidupan kita. Ya, perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita tanpa kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Nah, di sini kita bisa mengerti betapa pentingnya keintiman itu. Intimate with God itu betapa penting. Dan saya berdoa, masuk gereja usia 17 tahun, masuk anak-anak muda di 1 PM, masuk usia 2 tahun. Biarlah kita semua sepakat untuk masuk dalam keintiman. Back to the intimate with God. Untuk melahirkan perkara-perkara yang ilahi. Untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Saya berdoa, saudara, di tempat ini anak-anak muda akan bangkit, bergerak untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, apakah itu di sekolah-sekolah, apakah itu di kantor-kantor, apakah itu di kampus-kampus, apakah itu juga di masyarakat. Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang akan dilahirkan oleh anak-anak muda di tempat ini. Dan itu semua harus dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Mari yang mau katakan, amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nah, sekarang bagaimana kita ini bisa intim? Ya, itu kalau dalam bahasa rohaninya bagaimana kita ini bisa masuk dalam hadirat Allah. Ya, kita bangun keintiman, kita masuk dalam hadirat Allah. Ya, setiap hari, day by day. Membangun keintiman itu adalah proses. Enggak bisa seketika, harus dibangun terus-menerus. Itu adalah membangun satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu ayat saja, Matius pasal 6. Saya ajak kita merenungkan dari satu perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, doa mengusir setan. Tetapi inilah yang dikatakan yang dimaksud dengan doa dalam keintiman. Kenapa saya katakan demikian? Coba perhatikan kata-kata masuklah dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Ya, berdoalah pada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ini seperti seorang suami dan istri yang ingin menjalin satu hubungan cinta yang dalam, yang pribadi. Nah, saudara, ini
yang pertama, kalau kita mau membangun keintiman dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Allah, maka yang pertama kita mesti perhatikan, ini bicara yang pertama bukan masalah tempat, bukan hanya masalah aktivitas rohani berdoa, tapi ini bicara soal berdoa dalam keintiman, itu bicara soal private. Ya, satu niatan, satu keinginan, satu hasrat di dalam diri kita, di mana kita ini mau secara pribadi bersekutu dengan Tuhan. Private. Coba lihat, masuk kamar, tutup pintu. Ini sesuatu activity yang sangat private. Jadi kalau saudara mau bangun keintiman, itu sama dengan saudara, anak-anak muda, mau ngajak pacarmu pacaran. Engkau akan cari tempat yang khusus, waktu yang khusus, ya. Itu bukan hanya masalah tempat, tetapi itu satu niatan yang dimana kita hanya ingin berdua dengan Tuhan. Private, ya. Nah, ini penting. Ini penting. Nah, selama ini mungkin kita berkata begini, aku ini, Pak, sudah masuk kamar, sudah tutup pintu, ya. Tapi kok aku nggak bisa masuk dalam hadirat Allah? Coba anak-anak muda cek. Seringkali kita ini hanya di mulut bilang private, saya mau saat teduh, saya mau bersekutu. Tapi sebetulnya kita melakukan doa ini benar-benar karena kita mau membangun keintiman, mau private dengan Tuhan, atau kita ini cuma sekedar mau perlu aja. Mau ada maunya karena kita punya keinginan, punya kebutuhan, ya, punya pergumulan yang belum dijawab sama Tuhan. Membangun keintiman itu harus dimulai dari satu niatan yang murni. Ya, di mana kita ini benar-benar love, harus mengesampingkan semua embel-embel tadi. Kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita hanya benar-benar murni, Tuhan, aku pengen berkasih-kasihan dengan Tuhan. Aku pengen melekat dengan Tuhan. Aku pengen mengenal hatinya Tuhan. Aku pengen belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Satu hubungan yang dibangun bukan karena kita ada maunya, bukan karena kita ada perlunya, bukan karena kita mau memanfaatkan Tuhan. Tapi betul-betul ada ketulusan. Ada satu niatan yang tulus di dalam hati kita, bahwa kita betul-betul hanya merindukan pribadinya. Yang mengerti ini katakan, masalah boleh saja terjadi. Masalah boleh saja kita alami. Tapi bukan karena masalah itu kita datang. Tapi mungkin masalah itu yang mendorong kita, nah itu bisa mendorong kita untuk kita itu datang. Untuk kita itu lebih mengenal Tuhan. Untuk kita itu lebih lagi mengalami Tuhan. Tapi bukan karena kita punya masalah lalu kita manfaatkan Tuhan. Lalu setelah masalah kita dijawab, terus kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada kemurnian di dalam diri kita. Untuk kita intimasi dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh murni mengasihi Tuhan, saya percaya akan terjalin itu. Yang namanya chemistry, ikatan ya antara kita dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yang kedua, dari ayat ini perhatikan kata masuklah ke dalam kamarmu. Apa maknanya? Ini penting sekali. Artinya kita memisahkan diri dari yang lain. Orang yang mau bercinta in private dengan pribadi yang lain, maka dia harus memisahkan diri, tidak bisa memberikan dirinya, cintanya kepada yang lain. Itu bukan private. Itu berarti borongan, gitu ya. Kalau in private dia hanya memberikan cintanya, dia hanya memberikan dirinya kepada yang dia cintai. Kalau kita mau intim kepada Tuhan, maka kita hanya bisa memberikan hati kita, cinta kita, hidup kita hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Nah, Daud menggambarkan itu bagaimana yang arti memisahkan diri itu dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Mazmur 1 ayat yang ke-1. Mazmur 1 ayat ke-1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Daud ini seorang pemazmur, orang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dia orang yang berkenan di hatiku. Nah saudara, ini rahasia keintiman yang Daud sampaikan. Kalau kita mau intim, kita mesti memisahkan diri. Ya, memisahkan diri dari dunia ini. Artinya begini, bukan berarti kita menyendiri, tidak bergaul, ya, kita di kamar terus. Bukan begitu. Artinya begini, Daud ini seorang raja. Saya percaya dia punya teman banyak, termasuk orang-orang fasik, raja-raja yang fasik. Ya, dia bergaul dengan banyak orang, tapi dia tidak hidup menurut jalan kehidupan orang-orang fasik. Firman Tuhan berkata, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kita tinggal di dunia ini, kita boleh bergaul dengan dunia ini, tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, kebanyakan kita ini, kenapa kita ini nggak bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita? Kita nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak orang berkata begini, banyak anak muda berkata begini, saya sudah masuk kamar Pak, udah tutup pintu Pak. Tapi begitu saya berdoa, saya nyembah Tuhan, pikiran saya nggak bisa konsen. Pikiran saya nggak bisa konsen. Kemana-mana saya. Jadi saya nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Apalagi menikmati hadirat Tuhan. Kenapa itu terjadi? Kenapa banyak orang kok nggak bisa mengendalikan pikirannya, nggak bisa konsentrasi waktu masuk dalam hadirat Tuhan? Perhatikan ini. Apa yang dikatakan oleh Daud ini. Kenapa terjadi demikian? Saudara perlu ngerti apa sih yang sangat mempengaruhi pikiran kita. Apa yang bisa dengan sangat mempengaruhi pikiran kita. Pikiran ini selalu connect dengan hati. Selalu akan connect dengan hati. Apa yang dialami oleh hati, apa yang dirasakan oleh hati itu akan naik ke pikiran. Jadi kalau kita ini ya memberikan cinta kita kepada dunia juga, memberikan hidup kita kepada dunia juga, kita hidup menurut cara-cara dunia. Di mana hati kita juga ada di sana. Itu yang namanya mendua hati. Nah, Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara nggak bisa sementara saudara mau memberi cintamu kepada Tuhan, tapi memberikan juga cintamu kepada dunia ini. Itu mendua. Dan itu akan menimbulkan ketidaktenangan. Otomatis kalau hatimu nggak tenang, pikiranmu terganggu. Nah itulah kenapa waktu kita berdoa, kita menyembah, kita nggak bisa konsen.
Karena kita mendua hati kita. Orang yang mau intimasi itu harus memisahkan dirinya dari yang lain. Dia hanya bisa memberikan hatinya, cintanya, dan hidupnya kepada orang yang dicintainya. Itu baru bisa intimasi. Kalau dia sampai memberikan hatinya kepada orang lain, maka dia nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa fokus dengan pasangannya. Dia bisa melakukan hubungan cinta, tapi nggak bisa intim. Hatinya nggak tenang, pikirannya nggak fokus, terganggu dia. Coba anak-anak muda yang pacaran, yang suka mendua. Ya, coba lihat ya, waktu kau pacaran pasti nggak tenang. Ya, pasti pikiranmu terganggu. Engkau nggak bisa fokus. Kenapa? Karena hatimu mendua dengan yang lain. Begitu juga dengan keintiman kita dengan dunia. Keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita berikan cinta kita juga kepada dunia, kepada mammon, kepada yang lain, maka kita nggak bisa sungguh-sungguh akan mengalami keintiman dengan Tuhan. The first love kita, cinta kita yang pertama, hanya kita berikan kepada Tuhan. Yang setuju ini katakan amin. Mengerti anak-anak muda rahasia keintiman? Saya percaya kalau engkau praktekkan ini, kalau engkau lakukan ini, engkau akan masuk dalam keintiman. Engkau boleh bergaul dengan siapa saja. Engkau boleh berteman dengan siapa saja. Tapi engkau tidak boleh hidup dengan cara-cara, ya, pola-pola dunia. Engkau tidak boleh berikan cintamu, hatimu kepada dunia ini, kepada dosa, kepada kuasa kegelapan. Kalau engkau mau intimacy with God, engkau hanya boleh memberikan cintamu hanya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sebelum kita melakukan perjamuan suci menikmati tubuh dan darah, apakah anak-anak muda sudah mempersiapkan diri untuk perjamuan suci? Mari kalau kalian sudah siap dengan tubuh dan darah Tuhan, sebelum kita nikmati, kita periksa hati kita dulu. Kita berdoa, kita ambil waktu teduh. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan hari ini, mari kita datang sama Tuhan minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari kita lepaskan dulu pengampunan buat orang itu. Mari ambil waktu untuk periksa hati kita. Supaya waktu kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita beroleh berkat. Mari ambil waktu teduh. Bereskan hatimu. Oralama takaralama, syakaparalama takaralama. Oralama takaralama, bala. Syabaralama takaralama, bala. Syakaralama takaralama. Mari yang sudah siap, saya undang bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Waktu kita mengangkat roti ini, kita ingat akan tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, yang sudah dianiaya, yang sudah menderita untuk kita. Dan dikatakan oleh bilur-bilur yang dikeluarkan dari tubuh yang dianiaya itu, kita beroleh kesembuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Waktu kita angkat cawan ini, kita ingat darah Yesus yang ditumpahkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Biarlah hari ini, waktu darah ini kita nikmati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diampuni. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Naikkan ucapan syukur. Terima pengurapan yang baru yang membawa engkau dalam keintiman. Oralamaya syakara mataka. Katakan terima kasih. Terima kasih. Oh, mari urapi kami Tuhan. Oralah pulihkan hubungan kami denganmu. Bawa kami dalam keintiman lebih lagi ya Tuhan. Oh, lama-lama. Mari terima urapan yang baru, urapan keintiman, membawa kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi sekali lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berkat-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah untuk anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, Kau akan bawa anak-anak muda masuk dalam keintiman dengan-Mu untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Terima kasih untuk hari yang spesial ini, berkat yang spesial Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, kali ini ada info yang menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Village. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Nah,
Sebelum kita mengakhiri anak-anak muda, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kalian semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.